Ya, episode ke-10 dalam kajian Tadabbur Surat Yusuf, surat ke-12. Semoga Allah menjaga hati kita untuk bisa khusyuk dalam kajian kapanpun ya. Tapi semoga kekhusyuan itu selalu hadir ketika kita lagi ngebahas ayat-ayat Quran. Ada satu statement dari Uwais siapa penulis La Tahzan deh? Ayat Al-Qarni ya, Ayat Al-Qarni. Kalau kalian tidak bisa tersentuh oleh ayat-ayat Allah, maka jangan harap bisa tersentuh oleh nasihat dari ustadz atau dari ulama. Dan kalau kalian bisa tersentuh dengan nasihat ustadz, tapi tidak tersentuh dengan ayat Quran, maka ada yang masalah dengan dirimu. Kok bisa-bisanya kamu kesentuh sama nasihat orang, tapi nggak bisa kesentuh sama firman Allah? Harus ada yang kita perbaiki nih. Apa karena kita kurang interaksi dengan Quran, kurang baca Quran dengan penghayatan, atau emang nggak baca sama sekali, atau kita sering baca tapi memang kita kurang menaruh eh, rasa taklim atau rasa mengagungkan kepada firman Allah. Teringat waktu Arizal ngisi di Unisba, ya, ada salah satu tukang parkir motor terkenal di sana. Beliau adalah ketuanya tukang parkir motor sekaligus preman di sana. Karena beliau mantan assassin. Udah ngebunuh lebih dari 15 orang. Ya. Dia sekarang hidupnya udah single, anaknya meninggalkan dia karena istrinya juga udah cerai terus anaknya meninggalkan dia. Dia ingat aja pas beres sholat maghrib dia minta ke mahasiswa Unisba untuk tolong saya pengen ngobrol sama Ustadz katanya. Terus datang, udah tua, udah sekitar 60 tahunan, badannya nggak gede, tapi dia adalah ketua tukang parkir sekaligus preman di sana. Sambil nangis bilang, sambil gemeteran, Ustadz makasih banget ya, udah udah baca tadi, Bapak bener-bener kesentuh, Bapak nangis. Itu tuh nggak ngerti sama bacaan Quran yang baca, tapi beliau bisa nangis karena rasa mengagungkan Allahnya. Beliau ini udah ngebunuh 15 orang lebih, dan kemudian habis itu masuk Islam, Masya Allah. Masuk Islam. Jadi dia ngebunuhnya sebelum masuk Islam, berarti kan dosanya terhapus semua, gak usah dikisos ya. Nah, pas dia ngedenger ayat-ayat Allah, dia bisa kesentuh padahal nggak ngerti. Lah kita yang udah dikasih intelek untuk bisa paham ayat-ayat Allah, bisa baca terjemahan, kok kita nggak berusaha untuk menghayatinya? Ya, adapun kalian yang emang udah ahli dalam bahasa Arab, udah lah nggak usah ngedengerin nasihat ini, oke? Kadang-kadang orang yang udah ahli dalam bahasa Arab, ketika bilang bacalah Quran dengan terjemahannya, langsung komentarnya apa? Jangan baca terjemahan. Kita harus belajar bahasa Arab. Emang semuanya bisa belajar bahasa Arab? Emang semuanya bisa belajar bahasa Arab dalam waktu singkat? Dan pertanyaan selanjutnya, emang orang yang master bahasa Arab dijamin khusyuk? Enggak. Maka yang harus kita lakukan, yang instan dulu. Sekarang kita baca terjemahan ada manfaatnya enggak? Ada. Kalau ada yang bilang, tapi terjemahan itu bisa menyesatkan. Yang nerjemahin Quran terjemah teh siapa? Majelis Ulama Indonesia, MUI. Departemen agama yang ulama yang nggak kaleng-kaleng, walaupun ada juga yang korupsi besar-besaran ya. Cuman kan yang nerjemahin Quran kan bukan orang yang kaleng-kaleng itu ulama juga. Berarti saat kita baca terjemahan kita tuh udah ngikut ulama juga ya. Jadi jangan remehin. Suka greget orang-orang yang waktu dulu belajar bahasa Arab di sebuah kampus, ada ketika bilang bacalah Quran sama terjemahannya biar kita bisa menghayatinya. Kita kan lagi belajar bahasa Arab, kita belum master. Walaupun udah master, apakah kemasteran bahasa Arab kita cukup untuk memahami Quran dengan tafsir yang benar? Kan enggak cukup. Untuk nafsirin Quran tuh butuh ilmu selain bahasa Arab, harus punya ilmu lain lagi, ilmu tafsir, dan itu high level. Maka untuk sekarang, ya yang fast tracknya baca terjemahan dulu sambil belajar bahasa Arab, baca terjemahan dulu. Itu udah bisa ngebantu kok. Bisa ngebantu kita untuk menghayati ayat-ayat Allah. Terus mereka bilang, wah enggak, itu kurang kerasa ke hati. Giliran ngelihat sholat dia, Allahu Akbar. Extreme turbo speed. Yang ngakunya bisa bahasa Arab, tapi sholatnya super turbo speed. Dan itu jelas banget bertentangan dengan cara sholatnya Nabi SAW yang begitu tenang. Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya Nabi itu SAW kalau ruku bacaannya itu kurang lebih Subhana Rabbiyal Azim 10 kali. Sekarang coba baca Subhana Rabbiyal Azim 10 kali dengan super cepat, berapa detik? Subhanallah ini versi cepat dan tajwidnya salah ya. Subhanallah, 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 subhanallah.
Putus sekitar 7 detik. Lah dia rukunya nggak nyampe 7 detik. Berarti apa yang diharapkan? Kalau misalnya bilangnya bahasa Arab itu penting untuk khusyuk, tapi udah mustawa 4, ya udah level 4 bahasa Arab, tapi sholatnya masih super turbo speed. Itu jadinya nggak ada dampak. Makanya bagus belajar bahasa Arab. Tapi sambil proses belajar bahasa Arab, sambil kita lakukan yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau nunggu sampai kita master, nanti bisa jadi bertahun-tahun kita nggak menghayati ayat-ayat Allah. Padahal perintah untuk menghayati ayat Allah tuh kapan? Sekarang, secepatnya. Oke. Ya, 5 menit awal ini reminder yang cukup tegas. Biar kalian mulai serius lagi nih kalau ngedengerin kajian tadabbur Quran. Ingatlah. Ingat baik-baik ya. Nabi SAW saat diturunkan surat Ali Imran ayat 190, itu beliau bersabda dalam hadis sahih, dan kalian bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir, sungguh celaka orang yang membaca ayat-ayat ini namun tidak mentadaburinya. Beliau mendoakan celaka orang yang membaca ayat-ayat ini namun tidak menghayatinya. Oke? Jadi yuk kita serius. Ya. Semoga Allah karuniakan kita kemampuan untuk bisa khusyuk mentadaburi ayat-ayat Allah, terutama di surat Yusuf ini yang kita akan bahas selama mungkin 1 tahunan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memohon pada Allah agar Allah karuniakan khusyuk ke hati kita. Dan kalaupun belum bisa khusyuk, terus saja berjuang. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berusaha. Momen di mana kita berhenti untuk berusaha, maka momen itu pula pertolongan Allah pun akan berhenti. Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Tapi Allah itu akan menolong hamba sinkron dengan seberapa besar usaha dia. Ya, secara umum ya, sunatullahnya begitu. Tapi emang ada momen-momen di mana seseorang gak bisa usaha sama sekali, tapi Allah nolong. Ya, diantaranya misalnya para penyihir yang melawan Nabi Musa. Mereka ada usaha mencari hidayah gak? Gak ada. Tapi mereka ketika mereka lagi OTW untuk kufur kepada Allah melawan Nabi Musa, disitulah Allah ngasih hidayah. Ada orang-orang yang gak berusaha nyari hidayah tapi dikasih hidayah oleh Allah. Tapi secara umumnya, untuk mendapatkan hidayah Allah tuh kita harus berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Sebagaimana perjuangannya dilakukan Salman Al-Farisi. Sampai rela jadi budak, sampai rela ke 6 negara untuk bisa jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita akan sedikit mengulang ayat ke-20. Kita ingat ya, ayat Quran tuh pasti valid, mutawatir. Gak boleh kita ragu sedikit pun dengan ayat Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Tapi tafsir itu bisa berbeda-beda. Apalagi kalau yang berkaitan dengan kisah, yang sifatnya tidak substansi, ya, tidak yang bukan perkara yang sangat pokok, maka sangat mungkin berbeda. Dan perbedaan tafsir ini juga akan membuahkan tadabbur yang berbeda juga. Ngerti? Enggak. Oke, sampaikan pekan lalu. Siapa yang menjual Nabi Yusuf? Kakak-kakaknya Nabi Yusuf kan ya. Tapi ada pendapat lain bahwasanya yang menjual Nabi Yusuf adalah kafilah dagang. Mana yang benar? Gak tahu. Allah yang lebih tahu. Kalau mau tahu pasti gimana caranya tahu? Masuk surga, nanti tanya ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf izin nanya dong.
Yang ngejual engkau tuh kakakmu atau karavan atau kafilah dagang. Nanti insya Allah kita bisa nanya di hari kiamat. Gak tahu apakah kita masih ingin nanya atau enggak ya. Soalnya di hari kiamat udah bukan lagi saatnya tolabul ilm. Udah bukan lagi saatnya nuntut ilmu ya. Di surga tuh saatnya ngapain? Senang-senang. Bahkan kita tuh sampai nggak bisa tidur di surga. Nabi SAW ngasih tahu penduduk surga tuh nggak bisa tidur, nggak akan tidur. Kenapa? Saking sibuk. Sibuk apa? Sibuk main. Saking mainannya nggak akan pernah bosen. Saking makanannya nggak akan pernah bikin bosen. Kita akan sibuk makan, 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 makan. Sibuk ini itu terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang mikir kok bisa nggak bosen ya, gini deh. Ya, buat kalian yang introvert, kesukaan kalian tuh di mana? Space yang paling kalian sukai? Di kamar, di mana? Di kasur. Dengan handphone kalian tuh udah cukup, ya enggak? Dan kalian gak bosan-bosan. Ya, Arizal nih mungkin bisa masuk introvert, introvert berat. Introvert, extrovert tuh bukan masalah senang ketemu orang atau enggak. Ini salah paham ya. Jadi kalau ada yang bilang, saya extrovert, saya senang sama ketemu banyak orang. Saya introvert, saya nggak suka ketemu banyak orang. Itu salah. Ini kenapa jadi ngebahas psikologi? Nggak apa-apa biar kalian paham dikit deh ya. Ini nggak apa-apa saya topik biar kalian ngerti. Akan ceramah bareng di Unisba sama Zain Permana, psikolog terkenal ya di Instagram. Nah, beliau ngasih tahu introvert, extrovert itu adalah gimana saat kita mau ngecharge. Jadi gini, ada momen dimana kalian tuh galau dan kalian pingin semangat lagi, ya nggak? Kalian ada di posisi dimana kalian tuh, aduh, gimana ya, asa nggak semangat ngapa-ngapain, dan kalian pengen semangat lagi, ya nggak? Nah, orang yang extrovert tuh untuk mengembalikan semangat hidupnya adalah dengan ketemu banyak orang. Paham? Kalau orang introvert, semangat hidupnya adalah dengan cara mengurung diri. Itulah perbedaan introvert sama extrovert. Sering ketemu banyak orang nggak? Oh, ribuan orang kalau lagi ceramah, kalau lagi padat ceramah sehari bisa ketemu 3.000 orang mungkin. Ceramah 3 tablik akbar masing-masing 1.000 orang, 3.000 orang ketemu. Dan saat lagi ketemu banyak orang ya ngobrol biasa aja, nyantuy, santuy. Tapi habis itu lemes. Pingin cepet-cepet ke kamar main PS5 udah sendirian gitu. Nah itu ke-charge lagi semangatnya. Itulah introvert. Ya jadi jangan aneh, kenapa Riza kok introvert ngakunya padahal kan sering ketemu orang banyak, ceramah juga nggak grogian. Iya, introvert extrovert bukan masalah nggak takut ketemu orang, bukan. Kalau orang ekstrovert, kalau dia lagi galau, lagi nggak semangat, dia pengennya ketemu orang. Ayo ketemu orang, ketemu, ketemu, ketemu. Kalau enggak gitu, sering ngajak ketemuan orang, tapi untuk ngajar kan. Ayo privat sama Arizal. Tapi habis itu nggak enak, nggak nyaman. Senangnya pengen punya banyak waktu sendiri Arizal teh. Nah gitu. Nah di surga, orang itu gimana mau bosen? Wong tendanya aja 60 mil. 60 mile, sekitar 102 kilometer. Gimana mau bosen? Uang tendanya aja 102 kilometer kurang lebih itu besarnya. Dan di masing-masing tenda itu udah ada berapa banyak pelayan. Kalian sekarang ngeliatin cowok baby face tuh nggak boleh kalau kalian ada rasa kagum ya. Itu tuh nggak boleh walaupun kalian normal. Jadi kalau kalian normal tapi kalian ngeliat cowok yang badannya bagus, terus baby face, jenggot, kumisnya tuh bersih, itu tuh nggak boleh menurut mayoritas ulama. Karena kalau kalian orang normal pun kalau ngelihat itu biasanya kagum, ada kekaguman. Nah gimana di surga? Pelayan kita semuanya amrod. Semua cowok-cowok di surga yang jadi pelayan kita tuh baby face banget dan ganteng banget. Tapi kita nggak akan nafsu sama mereka. Nggak ada nafsu. Nafsu kita ke siapa? Ke bidadari. Nafsu kita ke bidadari, ke istri atau ke bidadari. Ya ke istri dan bidadari kita nafsu, tapi ke cowok-cowok yang super baby face dan ganteng itu kita ngelihatnya juga dengan kekaguman gitu. Senang ngelihatnya. Dan jangan salah, mereka amrod, mereka wildanum mukhalladun kata Allah. Jadi para pelayan kita adalah cowok-cowok yang super baby face, ganteng, gak ada kumis, gak ada jenggot, mereka super ganteng, tapi kita jauh lebih ganteng. Jadi kalau kita ngelihat ke kaca juga kayaknya kita lebih kagum lagi kalau di surga gitu ya. Kata Nabi SAW, penghuni surga tuh pertama kali masuk surga tuh akan disetarakan dengan siapa kegantengannya? Menurut sebagian ulama Nabi Yusuf, menurut sebagian ulama Nabi Adam. Ambil lah sebagian riwayat yaitu Nabi Yusuf. Hadisnya sahih. Kita akan seganteng Nabi Yusuf pas baru masuk. Tapi nanti kemudian kalau kita lagi ngelihat ke satu arah, lalu kita kembali ke arah yang awal kita lagi memandang, itu kegantengan kita bertambah 70 kali lipat.
Jadi 2 kali geleng-geleng kepala aja udah 4.900 kali lipat gantengnya. Jadi kita apa yang bisa dibosenin, wong tiap detik nambah nikmatnya gitu loh. Oke, ya. Jadi di surga nanti kita bisa nikmatin semuanya, dan mungkin aja nanti di surga kita dikasih ilham oleh Allah untuk ingat dengan request kita. Ya Allah, nanti kalau di surga pengen tahu Nabi Yusuf teh sebenarnya dibuangnya sama siapa, bisa aja. Hanya Allah yang tahu, ya. Tapi itu sih salah satu keinginan Ariza kalau nyampe surga, atau pingin nanti di surga, salah satu yang keinginan Ariza lah, boleh kan punya keinginan ya, nggak ada masalah. Di surga tuh pertama pingin punya kuda terbang, gitu ya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW punya kuda terbang tuh. Kedua, pingin nanya ke Allah, ya Allah, aku pingin diperlihatkan scene kejadian waktu Nabi Adam disuruh malaikat suruh sujud ke Adam, kemudian setan nggak mau sujud. Itu gimana sih ekspresi setan? Penasaran apa? Penasaran. Terus tiga, pingin juga nanti ngelihat Nabi Yusuf tuh sebenarnya dulu dibuangnya oleh siapa gitu. Pingin ngelihat deh. Itu kayaknya jadi suatu hal yang indah banget gitu kalau di surga bisa ngelihat itu. Ya. Oke, dan sebenarnya bisa aja itu terjadi nyata karena Allah berfirman, "Inna rabbaka yafsulu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Tuhanmu di hari kiamat akan memperlihatkan kepada mereka mana apa-apa yang mereka dulu perselisihkan, mana yang benar. Nah, sekarang ulama beda pendapat nggak tentang Nabi Yusuf dibuang oleh siapa? Beda pendapat kan? Nah, nanti Allah akan kasih tahu mana yang benar. Jadi sebenarnya request nggak salah-salah amat kan? Bahkan sesuai dengan firman Allah juga. Gitu. Oke, baik. Maaf kalau ini 16 menit agak side topik dulu. Mari kita masuk ke tadabbur ya. Baik, teman-teman. Ini untuk ngebuka brainstorming kalian, wawasan kalian. Jadi sengaja materi-materi side topik ini untuk jadi pelajaran buat kalian. Karena malam hari ini kita cuma akan tadabbur di 2 ayat saja, dan ayat yang pertamanya sudah kita bahas pekan lalu. Pekan lalu kita udah bahas di ayat ke-20 bahwa kakak-kakak Nabi Yusuf lah yang menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, dan mereka tidak senang dengan Nabi Yusuf. Zahidin tuh yang nggak ngerasa butuh, nggak senang dengan Nabi Yusuf. Dan itu kita jadi pelajaran penting bahwasanya pertama, kadang orang yang nyakitin kita, bukan kadang sih, sering ya. Justru orang yang nyakitin kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Kemudian tadabbur selanjutnya adalah lihat bagaimana Nabi Yusuf gak dihargai secara duniawi, tapi di mata Allah itu berharga banget. Maka kalau kita gak dihargai sama orang banyak, asal kita bertakwa pada Allah, maka kita itu berat timbangannya di mata Allah. Asal kita tetap low profile di hadapan Allah, tetap tawadu. Jadi jangan sampai kita jadi gagal paham gini. Ada orang merendahkan kita, terus kita bilang, gak apa-apa aku direndahin oleh kamu, yang penting aku mahal di sisi Allah. Lah, emang kamu bisa tahu kamu mahal di sisi Allah dari mana? Pede amat. Yang bisa menilai kita mahal atau tidak ya Allah aja. Dan Allah akan menilai kita mahal kalau kita benar-benar tawadu. Giliran kita ngangkat diri, gak apa-apa manusia merendahkan aku, yang penting aku mulia di sisi Allah. Terus kita nganggap diri kita mulia. Manusia yang paling mulia itu adalah mereka yang anggap diri mereka hina di hadapan Allah. Paham kalian? Jadi kita harus lihat point of view-nya ya. Kalau dari point of view nasihat, betul. Gak apa-apa orang merendahkan kita, asal Allah memuliakan kita. Asal Allah menganggap kita mahal, itu udah jauh lebih cukup. Itu sangat cukup. Penilaian manusia itu gak penting, yang penting penilaian Allah. Itu kalau dari point of view nasihat, bener. Tapi kalau dari point of view kita nge-bragging diri sendiri, ngerti nge-bragging? Nah, nge-bragging bahasa Indonesia? Nah, kan ngerti tapi gak bisa ngejelasin. Ya membangga-banggakan, nge-expose, ngewahin diri kita sendiri gitu ya. Nih lihat gue nih, gak apa-apa kalian menganggap aku remeh, yang penting aku mulia di sisi Allah. Nah itu gak benar kalau kita. Jadi harus kalian pahami kalau ada statement ceramah itu dari point of view mana. Kalau dari point of view nasihat ya benar tadi ya. Gak apa-apa orang merendahkan kita asal kita mulia di sisi Allah. Itu dari point of view nasihat. Tapi kalau dari point of view diri kita, sampai kita mati kita harus tetap menganggap diri kita hina di hadapan Allah. Dan justru saat kita menganggap diri kita hina, disitulah Allah akan memuliakan kita. Tapi giliran kita menganggap diri kita mulia, disitulah Allah akan menghinakan kita habis-habisan. Oke, baik.
Jadi kalau itu tadabur pekan lalu, yaitu kalau kakak Nabi Yusuf yang ngejual Yusuf. Sekarang gimana tadaburnya kalau yang ngejual Yusuf adalah para pedagang? Jadi A pengen nyampein tadabur dan A juga akan menyampaikan beberapa fikih juga, ilmu fikih, tadabur dan juga pelajaran penting. Jadi mungkin nggak full tadabur di sini, tapi ada poin yang lain juga. Ya. Pertama mungkin A pengen nyampein dari sisi A pengen ngegambarin ke kalian biar kalian paham dulu ya. Jadi gini ya kondisinya, kalau pakai tafsir yang kedua ya, yaitu yang menjual Nabi Yusuf adalah para pedagang, bukan kakaknya. Kalau kakaknya versi pekan lalu ya. Jadi Nabi Yusuf ada di sumur. Di sekeliling sumur ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Kakak Nabi Yusuf ada nggak? Gak ada. Kalau versi yang tafsir kedua ya. Sembunyi, sendirian Nabi Yusuf. Lalu ada orang, kafilah dagang. Rombongan, berapa orang? Yang jelas banyak. Lebih dari 3 pasti. Karena wasyarauhu itu kan jamak tuh 3 lebih. Dan secara logika kalau rombongan dagang 3 orang kesedikitan ya. Siapa yang nanti mau jadi bodyguard dan sebagainya kan. Pasti banyak lah. Oke, anggaplah misal hanya Allah yang tahu. Anggaplah 10 orang. 10 orang. Dan biasanya kafilah dagang, itu yang ada di kafilah dagang tuh karyawan atau bos biasanya? Karyawan. Bos mah nggak mau capek-capek. Bos mah nyuruh karyawan untuk itu. Jadi itu mah karyawan-karyawan. Tapi yang namanya karyawan juga tentunya ada beberapa tingkat. Ya kayak misalnya kalau CEO, direktur, manajer, OB, karyawan, staff itu kan bertingkat-tingkat ya nggak sih? Nah, ada yang bertugas untuk logistik. Dan logistik ini yang mempersiapkan air minum dan sebagainya kan ya. Gak semuanya ke sumur, karena kalau semuanya ke sumur nanti dagangannya dicuri ya. Jadi harus ada yang tetap ada di dagangan, ada juga yang harus turun. Nah, jadi ada orang yang turun untuk ngambil air dari sumur. Lalu pas ngelihat ternyata ada anak, langsung bilang, "Ya Bushra hadza gulam," teriak. "Hei, ini ada anak." Apakah dia teriak ke semua orang? Kalau ngelihat dari konteks kemungkinan terbesar, dia teriaknya bukan ke semua orang. Bahkan ya Bushra nggak ada suara teriakan sebenarnya. Ya Bushra hadza gulam itu cuma bilang, wah, ini ada anak kecil nih. Itu kemungkinan besar, ini kemungkinan ya, nggak bisa memastikan. Karena apa? Wong tafsirnya aja ulama beda pendapat, gimana mungkin bisa memastikan ya. Jadi ini hanya berdasarkan apa ya, nalar aja, nalar, paham ya. Jadi sekali lagi ini bukan valid mutlak pasti gini, bukan, paham ya. Jadi ini hanya kemungkinan-kemungkinan. Kalau ayatnya jelas pasti benar, tapi kalau penjelasan scene-nya ini kayak gimana kondisinya itu kan hanya Allah yang tahu ya. Nah, jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah dari 10 orang misalnya, turunlah 1 orang, lalu kemudian 1 orang ini ngelihat ada anak, lalu dia, wah ada anak nih, kabar gembira nih ada anak. Lalu dia mungkin lapornya ke cuma 1 ke 2 orang aja. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa asarruhu bidha'ah. Dan mereka menyembunyikan Yusuf di antara barang dagangannya. Apa alasan disembunyikannya? Karena takut ketahuan sama yang di atasnya, apalagi ketahuan sama bos. Karena kalau di perusahaan itu, kalau bos misalnya dapat keuntungan besar, apakah karyawan semuanya seneng? Enggak. Karyawan mah senengnya kalau apa? Kalau dikasih bonus sama bos. Kalau misalnya bos bilang, wah perusahaan kita meroket, tapi gaji segitu-gitu aja, yang nggak akan seneng karyawan, ya enggak? Maka yang namanya karyawan, mereka tuh senengnya kalau mereka dapat keuntungan. Bukan kalau bosnya dapat untung. Kalau bos untungnya gede tapi gajinya segitu-gitu aja, kalaupun dikasih bonus-bonusnya dikit, ya mereka nggak akan seneng. Misalnya perusahaan yang biasanya dapat bersih 5 miliar per bulan, sekarang dapat bersih 20 miliar per bulan. Kan 4 kali lipat, tapi gaji nggak jadi 4 kali lipat. Ya karyawan dikasih pun bukannya syukur, tapi akan menggerutu gitu ya. Ini bos pelit amat, keuntungan 4 kali lipat, tapi gaji kami nggak 4 kali lipat bulan ini. Paham di sini teman-teman? Ya kalian yang kerja di retail akan sangat paham tentang ini ya. Sangat ngerti banget. Bagaimana gaji kalian tetap, bahkan kalian harus ngetombokin kalau ada barang yang hilang, padahal bulan ini misalnya penjualan lagi naik.
Ngerti lah kalian pasti. Nah itulah yang terjadi. Jadi si karavan ini dia ngambil air, kemudian dia menyembunyikannya karena nggak mau ketahuan sama yang lain. Lalu kemudian Yusuf dijual dengan harga yang murah. Paham? Walaupun dari sisi ini agak kurang sereknya adalah kok bisa dijual dengan harga yang murah tapi diterimanya oleh ratu gitu loh. Kan itu agak agak kurang gimana gitu ya. Tapi pendapat ini pun masih bisa kita pahami dengan kayak gini. Dia dijual dulu ke pasar dengan harga yang murah. Jadi karavan dagangnya ngejual ke pasar dulu dengan harga yang murah. Setelah itu baru orang-orang istana yang lagi jalan-jalan ke pasar, kemudian ngelihat ada budak yang super ganteng, baru ngebeli dengan harga yang mahal. Itu masih mungkin sih kayak gitu. Ngerti nggak kalian? Ini kita lagi ngebahas macam film ini ya. Film kemungkinan atas kisah nyata, tapi kemungkinannya kita nggak bisa pastikan. Baik, di situ itu yang terjadi. Benar nih, ngerti? Jadi kayak gitu ya, paham benar? Oke. Nah sekarang baru kita bahas poin-poin tadaburnya. Yaitu apa? Kondisi ekonomi itu membuat orang hilang empati. Itu poin tadabur yang penting di ayat ini. Allah berfirman, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, di bawah standar, sangat-sangat di bawah standar harga budak. Dan mereka ngerasa tidak senang kepada Yusuf. Kalau kakak-kakaknya Nabi Yusuf gak senang sama Nabi Yusuf dikarenakan mereka benci karena dengki dan iri. Sedangkan orang-orang ini menjual Yusuf dan tidak ada ketertarikan pada Yusuf, gak senang sama Yusuf. Karena apa alasannya? Karena gak kenal. Terkadang ada orang yang ngerasa gak senang sama kita bukan karena mereka benci dan iri dengki, tapi karena mereka gak kenal sama kita. Kadang ada orang yang memperlakukan kita dengan sangat-sangat tidak terhormat, bukan karena mereka benci sama kita, tapi karena gak kenal sama kita. Tapi itu gak membuat Yusuf kemudian membragging dirinya. Aku ini anak seorang nabi. Yusuf tetap diam. Yusuf tetap low profile. Tetap tawadu walaupun dijual dengan harga yang murah, gak ada harganya. Maka ini poin penting buat kita. Gak penting penilaian orang ke kita, yang penting penilaian Allah kepada diri kita. Itu sebenarnya sama dengan tadabbur pekan lalu, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah lihat bagaimana orang gak suka sama kita tuh dengan alasannya berbagai macam. Ada yang gak suka sama kita karena mereka saingan kita, dan kita harus sabar. Ada orang yang gak senang kita karena memang mereka gak kenal sama kita. Kita sabar. Dan itulah sifat seorang hamba Allah, yaitu dia benar-benar penglihatan orang kepada dirinya itu nggak jadi masalah selama aku berada di atas jalan Allah. Masih ingat gak Salman Al-Farisi? Dengan perjuangan dia setelah dia kabur dari rumah. Dia nggak bawa apa-apa kecuali baju. Padahal dia anak bangsawan, kaya raya. Tapi ketika dia tahu nih agama Majusi bukanlah agama yang benar. Dia berjuang mencari agama yang lurus. Menjadi agama Kristen tapi versi yang masih original. Yang masih menyembah Allah semata. Yang tidak menyembah Yesus. Salman ikut. Kemudian habis itu Salman jadi budak. Jadi pembantu dulu, maaf. Sampai perjuangan ke 6 negara. Dan di negara yang terakhir yaitu negara di sekitar Eropa, Arumia, di sekitar Eropa. Salman belajar bagaimana punya peternakan. Salman punya hewan-hewan ternak. Lalu kemudian setelah udah punya hewan ternak yang banyak, dan guru terakhirnya, guru yang solehnya meninggal, pastor terakhir yang soleh, yang lurus akidahnya meninggal, Salman bingung harus pergi kemana. Akhirnya Salman yang dia tahu Nabi SAW tuh akan munculnya di daerah Arab. Ketika datang karavan atau kafilah dagang dari Arab, yang kebetulan mereka lagi di Eropa dan mau balik ke Arab, Salman rela semua hartanya dijual. Asal aku bisa ke Arab demi bertemu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak apa-apa, silakan ambil hartaku, unta, kambing, sapi, ambil semuanya asal aku bisa pergi ke Arab. Karena ingin bisa berjumpa dengan Muhammad SAW yang selama bertahun-tahun sama pelajari di kitab Injil.
Kemudian setelah Salman udah diambil hartanya, malah Salman dijual sebagai budak. Dizolimi, hartanya habis ludes, lalu Salman jadi budak. Kalau tadi ke-6 negara sebagai apa? Pembantu. Masih digaji. Bahkan yang ke-6 ini, pastor yang soleh ini, ya karena akidahnya masih original, Salman diajarin cara beternak. Dan punya peternakan Salman. Lalu Salman downgrade banget dari anak bangsawan kaya, bahkan punya job terbesarnya Salman apa dulu? Jadi guardian of the fire. Jadi penjaga api, penjaga Tuhan. Itu adalah kedudukan salah satu yang tertinggi dalam agama Majusi. Lalu Salman downgrade jadi pembantu. Lalu downgrade lagi jadi budak. Dan apa yang terjadi setelah udah jadi budak? Itu Salman ditampar sama Yahudi. Salman ketika, ini singkat cerita aja, pas Salman lagi naik ke pohon kurma, Salman bayangin hidupnya, traumanya, bagaimana sih udah kayak gini, udah downgrade, dibabak belurin sama majikan Yahudinya. Pas lagi di atas pohon kurma, kebayang gak Salman bagaimana doanya tiap hari ingin berjumpa dengan seseorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil yang Salman pelajari. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ayat yang berbunyi Hiko mamittakim wihullo Muhammad. Namanya jelas tertulis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kekuatannya bagaikan ribuan laki-laki, kakinya begitu kokoh seperti pohon sidara, pohon sidar, pohon cidara ya, sidar, nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa, pohon bidara ya, pohon bidara. Dan kemudian tutur katanya begitu manis. Itu Salman tahu tentang Muhammad SAW. Bahkan Salman tahu tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana kenal dengan anak sendiri. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi kitab, Yahudi dan Kristen, itu kenal dengan Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Itu Salman tahu tentang Muhammad SAW. Kebayang gak sih hari-hari Salman yang sehari-harinya doanya adalah, ya Allah pertemukan aku dengan Muhammad SAW, pertemukan aku dengan Muhammad SAW. Tapi ternyata doa itu gak Allah kabulkan selama bertahun-tahun, dan Salman harus menjalani kehidupan yang pahit. Kehidupan yang pahit. Sampai endingnya pas Salman lagi naik ke atas pohon kurma, Yahudi majikannya kedatangan tamu. Dan si tamu ini bilang ke majikannya Salman, wahai paman, sesungguhnya Muhammad itu yang mengaku sebagai nabi telah datang. Sekarang lagi ada di Masjid Kuba. Itu Salman langsung menggigil. Di atas pohon kurma Salman langsung menggigil, langsung gemeteran, dan Salman hampir jatuh menimpa majikannya. Dan Salman refleks langsung bilang, wahai majikanku, apa yang kau bilang? Apa yang kau bilang? Dan Salman ditampar. Apa urusanmu dengan dia? Kamu sibuk aja dengan pekerjaan. Walaupun tamparan itu begitu keras sampai Salman jatuh tersungkur, tapi rasa bahagia di hati atas tahun-tahun yang penuh kepahitan demi berjumpa dengan Muhammad SAW sebentar lagi akan terbayarkan. Tapi Salman ingat dengan 3 ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau tidak mau menerima sedekah, beliau mau menerima hadiah, dan di pundaknya ada stempel kenabian. Itu ciri-ciri Salman yang Salman tahu tentang Muhammad SAW. Akhirnya beliau ingin ngecek dulu, apakah ini benar Nabi yang asli, ataukah cuman orang-orang yang ngaku sebagai Nabi doang. Salman ngumpulin dari gajinya, dari makanan hariannya, dikumpulin kurma. Mungkin Salman rela kelaparan demi bisa ngumpulin kurma. Waktu disampaikan ke Nabi SAW, lalu beliau datang ke Nabi Muhammad SAW. Anda sepertinya pendatang ya. Ini aku membawa kurma untukmu sebagai sedekah. Nabi SAW menerima. Tapi beliau gak makan sama sekali. Beliau berikan kepada para sahabat. Dan Salman bergumam di hatinya, ini salah satu ciri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Salman pulang lagi, walaupun harus ngirit, makannya harus di saving supaya bisa ngumpulin kurma.
rela demi bisa mengecek kebenaran Muhammad SAW. Salman datang lagi untuk yang kedua kalinya setelah ngumpulin kurma dengan perjuangannya, kerja dengan keras. Anda sepertinya tidak mau menerima sedekah ya? Ini aku berikan sebagai hadiah untukmu. Dan Nabi SAW menerimanya, lalu beliau makan beberapa butir dan sisanya dibagikan kepada sahabat lain. Itu yang kedua. Ini yang kedua ciri-ciri Muhammad SAW. Tinggal ciri-ciri yang ketiga, yaitu di antara kedua pundak beliau ada simbol kenabian bulat seperti telur burung puyuh. Bulat seperti telur burung di sini di antara kedua pundak beliau. Cuman sama bingung bagaimana caranya bisa melihat punggung Nabi SAW karena kan tertutup. Lalu ketika Salman mendengar info kalau Nabi kita SAW lagi ada di kuburan Baqi, Salman bergegas ke kuburan. Karena kalau lagi di kuburan pemakaman pasti pakaiannya minim kan ya, nggak terlalu banyak lapisannya. Dan Salman akhirnya nerobos. Pada saat itu ada Abu Bakar, Umar, dan Salman nerobos. Wajah Salman beda, bukan orang Arab, orang Persia. Dan para sahabat pun pada keanehan dengan datangnya Salman. Itu Salman tuh datang dengan hati yang berdebar, perjalanan bertahun-tahun, pengorbanan yang entah udah nggak bisa dinilai pengorbanan Salman demi berjumpa dengan Muhammad SAW. Dan beliau Salman berdiri di belakang Nabi kita SAW, ngelihat ke kanan, ngelihat celah, seakan-akan ingin tahu gitu ya, ada celah nggak yang bisa aku lihat dari tanda kenabian itu. Tapi nggak kelihatan. Ke kiri nggak kelihatan juga, kanan lagi nggak kelihatan. Dan Nabi SAW pada saat itu sadar. Menurut sebagian ulama ada Jibril yang turun. Wallahu a'lam apakah Jibril turun atau beliau sadar secara ya manusiawi itu ya. Pas ngelihat di belakang ada orang yang kayaknya pingin ngelihat tanda kenabian beliau. Akhirnya beliau inisiatif membuka pakaian bagian atasnya sehingga terlihat stempel kenabian. Dan itu Salman udah gak kuat pada saat itu, langsung mencium kening Rasul SAW, langsung memeluk beliau dengan erat sambil nangis. Bayangin, perjuangan perjalanan ke 6 negara, pada saat itu gak ada kendaraan, kabur dari rumah lalu jadi pembantu, jadi budak. Dan setelah itu Nabi SAW minta Salman untuk ceritakan kepada para sahabat. Dan Salman cerita kepada para sahabat. Di momen itu sampai para sahabat pada nangis. Karena para sahabat itu, mereka kan didatangi oleh Nabi SAW. Sedangkan Salman tuh ngedatengin dengan segala macam perjuangannya. Dan pada saat itu Nabi kita SAW menyampaikan satu hadis yang begitu luar biasa. Sambil beliau dekat dengan Salman dan beliau bersabda, andai hidayah Allah ada di bintang Sirius, niscaya orang semacam Salman akan menggapainya juga. Andai hidayah Allah ada di bintang Sirius, niscaya orang semacam Salman akan menggapainya juga. Dan beliau juga bersabda, surga merindukan Salman. Allahu Akbar. Apalagi yang lebih indah daripada statement surga merindukan Salman. Dan kalian tahu gak? Salman Al-Farisi setelah perjuangannya yang luar biasa dan asal ngingetin kita bisa Islam ini setelah karena hidayah dari Allah, itu salah satu jasa terbesarnya Salman Al-Farisi. Karena udah gak diragukan lagi bahwa di perang Al-Ahzab itu kalau gak ada ide dari Salman, hancur kaum muslimin, gak ada sisa. Tapi gara-gara strategi yang dicetuskan oleh Salman Al-Farisi, yaitu membuat parit raksasa, itu yang menyebabkan orang-orang Al-Ahzab tidak bisa menghancurkan kaum muslimin. Sehingga dakwah sampai ke kita. Lihat betapa besarnya jasa Salman Al-Farisi. Kenapa pembahasan tentang Yusuf kok dibelokin ke Salman Al-Farisi? Karena ada satu kisah yang luar biasa. Yaitu ketika Salman udah jadi gubernur yang dapat gaji gede dari negara. Kerjanya Salman bener. Bukan pergi ke luar negeri untuk merayakan ulang tahun, bukan. Salman tuh kerjanya bener dengan gaji yang gede. Gajinya dipakai untuk masyarakat lagi. Gajinya Salman itu dia pakai untuk masyarakat sampai Salman itu rumahnya
Atapnya itu hanya ngepas dengan berdirinya Salman. Kalau tidur itu cuma ngepas sama kakinya Salman doang. Itulah Salman. Walaupun beliau udah jadi gubernur kalau versi dulu tuh berarti presiden. Karena dulu kan khalifah untuk seluruh dunia, lalu kemudian gubernur tuh untuk negara-negara. Salman tuh udah selevel dengan presiden pada saat itu. Dan walaupun Salman udah selevel dengan presiden, beliau tetap humble. Beliau suatu saat lagi ada di ujung kota, lagi istirahat di bawah pohon. Dan saat beliau lagi ada di bawah pohon, itu datang orang musafir. Pas ngelihat Salman dengan pakaian sederhananya di bawah pohon, akhirnya musafir ini bilang, bisakah kamu membawa barang-barangku? Dikiranya kuli. Akhirnya Salman ngebawain. Tanpa ngomong bahwasanya aku adalah gubernur. Diem aja tuh Salman. Ngebawain musafir ini. Barang-barangnya. Di tengah kota. Para masyarakat ngomong. Wahai gubernur, biarkan kami yang membantumu. Biarkan kami yang membantumu. Akhirnya musafir bingung. Siapa gubernur? Sambil orang-orang tuh pingin ngebantuin Salman Al-Farisi. Lihat bagaimana masyarakat mencintai Salman. Akhirnya ketika udah nyampe tujuan, baru musafir ini nanya, kenapa orang-orang memanggilmu gubernur? Baru di situ Salman jujur, akulah gubernur kota ini, negeri ini. Akhirnya minta maaf tuh. Musafirnya minta maaf karena nggak tahu. Lihat nggak bagaimana orang ketika nggak tahu siapa Salman Al-Farisi dan kedudukannya yang begitu tinggi di mata Allah, memperlakukan Salman seperti pembantu. Dan sebenarnya emang gak ada masalah. Selama kita berada di atas kebenaran, kita diperlakukan bagaimanapun biasa aja. Syekh Utsaimin ketika beliau mau jadi makmum, kan beliau semangat, udah kakek-kakek Syekh Utsaimin ini. Dan beliau tuh pingin sholat di belakang imam di Masjidil Haram. Tahu apa yang terjadi? Sama polisi dilarang-larang, didorong-dorong Syekh Utsaimin. Didorong-dorong. Lalu ada ulama lain yang mau ngasih tahu kepada polisinya itu Syekh Utsaimin. Tapi Syekh Utsaimin bilang, jangan bilang. Jangan bilang apa-apa ke polisi itu. Biarin, diam aja. Nah setelah udah beres sholat, baru Imam Masjidil Haram bilang ke polisinya, kamu tahu gak siapa yang kamu dorong selama tadi? Itu Syekh Utsaimin. Itu langsung polisinya minta maaf, langsung dicium keningnya. Lihat gak sih bagaimana ulama-ulama itu ketika diperlakukan dengan tidak spesial, mereka biasa aja. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf. Orang bisa memperlakukan kita dengan tidak spesial, padahal kita orang yang sangat spesial, tapi orang gak menspesialkan kita karena apa? Bisa jadi karena dengki atau karena benci seperti kakaknya Nabi Yusuf. Bisa juga karena gak kenal siapa kita. Tapi orang yang soleh tuh biasa aja. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kehidupan akhirat yaitu surga itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan popularitas dan ketenaran dan kehebatan diri, menonjolnya diri di muka bumi. Itu semua nggak penting. Kalau ada orang yang memuliakan dia, ya itu Allah yang menggerakkan. Tapi kalau nggak dimuliakan ya biasa aja. Bisa nggak kita jadi orang kayak gini? Ini pelajaran penting loh. Bisa nggak kita jadi kayak Yusuf? Saat Yusuf dijual, dia nggak bilang apa-apa. Diam aja. Saat Yusuf nggak dianggap oleh kakaknya, biasa aja. Saat Yusuf nggak dianggap oleh kafilah dagang ini, biasa aja. Emang siapa aku? Aku cuma hamba Allah. Dan itu yang luar biasa. Nabi kita pun SAW seperti itu. Ketika beliau dicekik oleh orang Arab Baduy, apa respon beliau sih? Senyum beliau. Dan nyuruh sahabat untuk memuliakan orang Arab Baduy ini, untuk kan tamu itulah istilahnya, untuk dijamu di rumahnya. Sampai ketika orang Arab Baduy ini melihat akhlak indahnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang Arab Baduy ini sedih dengan perlakuan kasar dia ke beliau. Akhirnya beres sholat, entah duhur atau asar, pokoknya yang jelas pas lagi di masjid, pas lagi hening-heningnya masjid, orang Arab Baduy ini doa. Sampai ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa doanya? Ya Allah, sayangi aku, sayangi Muhammad,
Tapi jangan sayangi selain kami berdua aja ya Allah. Sampai doanya kayak gitu keluar, coba bayangin. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya ada orang yang gak memuliakan diriku karena gak kenal, ya udah. Ini pelajaran penting, ini tadabbur penting. Kalau ini ayat ini doang, udah cukup untuk membuat kita jauh dari dosa apa? Sombong dan ujub. Jadi hidayah nggak buat kita ayat ini? Jadi. Padahal ayatnya bercerita tentang Nabi Yusuf dijual. Iya nggak? Tapi kalau kita dalemi, ini tadabbur. Aku nggak usah ngerasa jadi siapa aja. Biasa aja gitu loh. Apin cerita sedikit ya, nggak tahu apakah orang yang selamat atau enggak di mata Allah. Tapi mau cerita aja sebagai orang yang udah dikenal oleh banyak orang. Dan sering diundang ceramah kemana-mana. Perlakuan orang tuh beda-beda. Waktu ceramah di Undip, ketua LDK fakultas, sekaligus pokoknya salah satu petinggi fakultas lah. Mahasiswa ya, ketua fakultas dakwah gitu, di Undip. Pas turun dari mobil itu langsung gemeteran. Gemeteran sambil salaman ke Adizan itu, sambil gemeterannya tuh kayak ekstrim gemeterannya. Ini ustadz yang di TikTokan gitu katanya. Biasa aja. Biasa aja ya, akhi, biasa-biasa. Tapi saat lagi ceramah di sebuah SMP di sebuah daerah, itu diperlakukan dengan dia Allah. Datang, gak ada yang nyambut sama sekali. Tuh datang pergi tuh karena ceramahnya pagi banget, jadi harus pakai kereta api. Dulu belum ada Wush, harus pakai kereta api yang harganya tuh cuma berapa, 30.000 gitu ya, yang perginya tuh jam 1 malam. Bayangin gak? Jadi pergi dari Bandung jam 1 malam. Udah mah pas di kereta ekonomi yang jam 1 malam tuh kita ngumpul bareng sama orang yang kurang teredukasi kan, dan suka bawa ayam di sana teh. Dan Arizal tuh pernah lagi duduk di kereta api ekonomi, diinjak kakinya. Nggak salah apa-apa. Tiba-tiba ada kakek-kakek ngelihat Arizal terus diinjak kakinya. Nggak salah apa-apa. Dan nggak bisa frontal di situ, ya udah tarik kakinya. Bener itu kakek-kakek injak. Nggak salah apa-apa, diinjak kakinya. Terus melototin Arizal. Ya udahlah, nggak usah bilang aku adalah Abu Takerudin. Nggak usah. Jijik malah ngedengernya juga. Yang ngomong sendiri jijik ama kalau kayak gini. Bener. Diam aja gitu. Tapi itu kondisinya kayak gitu. Pas masuk ke sekolah itu gak ada yang nyambut sama sekali. Teh lapar banget. Jajan di kantin. Ya udah jajan, bayar uang sendiri. Lagi di tengah makan tiba-tiba panitia cewek bilang, "Ustaz, sini Ustaz, naik panggung." Gini. "Ustaz, ini naik panggung." Gitu, coba bayangin. Digituin. Biasa aja. Ya nggak biasa sih, Arisa cukup kesel ya pada saat itu. Makanya pas cerita juga rada-rada kesel. Cuman kalau mikir lagi, ya emang gitu manusia. Ada yang memperlakukan kitanya dengan wah banget. Ada yang memperlakukan kitanya biasa-biasa aja. Ada yang memperlakukan kitanya dengan rada-rada. Tapi itu semua nggak penting. Walaupun secara manusiawi kesel ya. Tapi kalau ngelihat dari sisi akhirat, yang paling bahagia adalah saat ngelihat kalian. Saat ngelihat kalian belajar dengan sungguh-sungguh, datang dari jauh-jauh. Datang dari planet Kopo misalnya gitu ya. Yang Masya Allah, kondisi alamnya sangat berbeda dengan alam dengan bumi gitu ya. Yang kalian datang hujan-hujanan. Itu tuh yang paling spesial. Itu yang paling bikin bahagia. Jadi kalau ada orang perlakuan ke kita secara duniawinya kurang mengenakan karena mereka nggak kenal sama kita, biasa aja lah. Ambil pelajaran dari surat Yusuf ini. Hayati baik-baik teman-teman. Hayati baik-baik. Dan itu kita juga ngelihat bagaimana kondisi ekonomi bisa membuat orang nggak empati. Itu kan Nabi Yusuf, itu kan manusia, bukan budak. Ini uang nemu di sumur. Kalau budak mungkin boleh dijual ya. Tapi ini kan nemu di sumur. Dan itu anak manusia, orang merdeka, bukan budak. Tapi kok dijual juga. Dan ketika dijual pun dengan harga murah, kenapa? Karena pingin dapat profit instan gitu loh. Kalau dijual dengan harga mahal, takutnya ada nego-nego, nanti takut ketahuan, makanya dijualnya cepat aja. Lihat bagaimana kondisi ekonomi bisa membuat orang jadi nggak peduli dengan halal dan haram. Dan ini penting. Dan dia posisi karyawan, ingat ya, kalau posisi karyawan kita nggak boleh ngambil profit kecuali atas izin dari atasan.
Makanya kalau kalian, nggak tahu ya, nggak tahu saya lagi, tidak tahu. Kalau kalian misalnya supir driver online yang udah ada ketentuan perjanjian tidak boleh ngambil penumpang secara offline, jadi misalnya mesen dulu online, habis itu di cancel, supaya nanti dapat profitnya lebih, supaya nggak kepotong, maka itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Gimana kalau yang emang minta minta diantarinya tuh emang tetangga, orang yang emang tetangga kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau tetangga, cuman amannya kalau emang yang minta dianterin tetangga, yang emang itu biasa offline nganterin, ya jangan pakai atribut dari online tersebut. Itu amannya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang pingin diantar secara langsung atau misalnya darurat, termasuk yang misalnya lagi kondisinya darurat, ada orang yang ini lagi bener-bener susah nyarinya secara online, sedangkan ini mau ketinggalan kereta. Ya ini harus cepet-cepet, dianya udah butuh, aduh saya butuh banget cepet ini, kalau nggak bisa ketinggalan. Itu dalam kondisi yang tidak normal, sempat baca itu nggak masalah kalau dalam kondisi yang tidak normal ya. Tapi kalau dalam kondisi lagi nyantai, nggak ada yang lagi darurat, kemudian ada orang mesen terus habis itu udah cancel aja, biar nanti dapat profitnya gede, biar uangnya nggak terpotong sama admin, itu kita hianat. Karena kita kan mitra, dan dalam mitra itu udah ada perjanjian. Kita dapat customer gara-gara bantuan dari admin. Sekarang udah dapat customer dari admin, udah dibantuin untuk dapat banyak penumpang, lalu kita pingin dapat profit lebih dengan cara memutus hak admin. Ini hianat ini. Tapi bagi orang-orang yang emang lagi butuh ekonomi, itu diterobos juga. Gak peduli sama halal dan haram. Makanya jadi pelajaran gak surat Yusuf ini? Jadi banget. Makanya kenapa Al bilang pembahasan surat Yusuf itu bukan cuma masalah tadabbur, tapi akidah dapat, fikih dapat, halal haram dapat. Ini jadi pelajaran buat kita. Terus gimana kalau ekonomi lagi sempit? Terus doa ke Allah dan terus maksimalkan potensi. Dan biasanya teman-teman ingat ya, sunatullahnya orang yang usaha maksimal tuh akan Allah kasih lebih banyak. Dan coba banyak-banyakin taubat dulu, mungkin masa-masa SMP, SMA kita nggak memaksimalkan potensi kita. Padahal kita bisa. Dan karena udah lewat 10 tahun, ya sekarang yang kita dapatkan ya sesuai dengan yang kita mampu sekarang aja. Padahal kalau dari dulu SMP kita udah maksimalin potensi. Kita punya banyak waktu luang. Kita bisa pakai untuk latih skill ini, skill itu. Punya teman. Kalian mungkin tahu Saiful namanya. Dia ini otodidak, bisa memperbaiki laptop, motor dan sebagainya. Itu tuh lebih bagus daripada orang yang ahli. Lebih bagus, padahal dia otodidak beneran. Otodidak. Sekarang dia bisa bikin jaringan internet itu semuanya otodidak. Gak belajar oleh siapapun. Otodidak. Wow. Semuanya otodidak. Dari kecilnya dia seneng ngoprek-ngoprek. Kalau punya mainan dia hancurin. Biar bisa dioprek-oprek gitu ya. Dia maksimalin potensi dia. Dan dapat tuh rezeki dari situ. Dia sebulan bisa dapat 50 juta. Ayah ibunya orang miskin. Tapi dia bisa kayak gitu, kenapa? Karena maksimal. Nah, kita udah terlanjur dulu nggak maksimal dalam ikhtiar untuk memaksimalkan potensi diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Taubat. Banyak-banyak minta ampun ke Allah. Mungkin dulu kita nggak maksiat. Mungkin pas SMP, SMA kita bukan meluangkan waktu untuk maksiat, tapi kita meluangkan waktu untuk banyak kesia-siaan. Walaupun halal tapi sia-sia. Banyakin istighfar ke Allah. Ya Allah, aku dulu banyak waktu yang sia-sia. Bisa jadi ini sebabnya kenapa seret rizkiku sekarang. Karena dulu aku nggak maksimalin hidupku. Banyak-banyak yang minta ke Allah ampunan, rahmat atas kesia-siaan di masa lalu. Sambil sekarang berjuang upgrade apapun yang bisa dilakukan. Tawarkan jasa. Silakan. Nanti ketemu insya Allah. Jangan sampai kondisi ekonomi yang sempit membuat kita jadi gak peduli sama halal dan haram. Jangan sampai membuat kita jadi gak empati sebagaimana ini kepada Yusuf. Gak empati gara-gara masalah ekonomi. Dan Nabi kita SAW tuh mengajarkan kita kalau ekonomi lagi dalam kondisi kesulitan masyarakat itu kita justru harus semakin berjuang dan mawat. Lihat hadisnya ancaman bagi orang yang pas lagi dia punya banyak air, tapi kondisi masyarakat tuh lagi kebutuhan, lagi kekeringan, lagi butuh minum. Tapi orang yang punya air lebih ini gak mau bagi. Itu ancamannya di hari kiamat gak akan dilihat oleh Allah.
Padahal kalau lagi kondisi kesulitan gitu dan kita punya makanan kan logikanya saya pengen ngejaga sebaik mungkin ya, seirit mungkin. Walaupun nanti kalau lagi praktek emang kita nggak bisa harus lihat situasi kondisi, karena ketika dulu kan waktu zaman COVID ada orang yang dermawan ngasih, pas minggu depannya nggak dikasih malah rumahnya dihancurin sama masyarakat. Makanya ngerti sih. Jadi jangan ambil mentah-mentah ya, poin ini ya. Jadi ada kalanya mungkin kalau ada dalam posisi itu, punya harta banyak, makanan banyak, tapi kondisi lagi chaos, lagi pada kelaparan, bisa jadi malah nggak mau sedekah sama sekali. Kenapa? Takut kejadian sebagaimana pas COVID. Ya, jadi pelajarannya secara umum gitu ya, kita harus empati kalau ekonomi lagi sempit masyarakat, tapi nanti prakteknya mungkin harus lihat situasi kondisi. Oke, baik. Itu adalah pembahasan di malam hari ini ayat 20. Jadi kita belum bahas ayat 21. Padahal judulnya adalah Aku Gagal. Ini tuh apa yang ngebahas tentang ayat 21 sebenarnya. Tapi malah gak kesampaian ya. Ya beginilah kalau kita udah berusaha untuk mendalami satu ayat tuh gak habis. Dan gak akan pernah habis. Tapi semoga pembahasan malam hari ini bisa kita tadaburi. Kalau tadi belum kesentuh ya coba hayati lagi ya, bagaimana kita mungkin gak dikenal sama orang, tapi kita nggak usah peduli lah sama apa kata orang, yang penting Allah peduli sama aku. Lalu kemudian hayati juga bagaimana Nabi Yusuf dalam posisi tadi, lalu bagaimana Salman Al Farisi di posisi tadi ya, posisi kesulitan, downgrade secara duniawi, tapi secara akhiratnya Masya Allah. Sampai itu kata Aisyah ya, Nabi itu ya Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi ngobrol sama Salman itu nggak mau diganggu, saking cintanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada Salman Al Farisi. Jadi kalau udah ngobrol sama Salman tuh udah nggak ada yang bisa ganggu, saking sayangnya beliau gitu. Walaupun ya untuk yang hadis yang akan saya sampaikan setelah ini hadisnya diperbincangkan ulama ya, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salman memang udah nggak punya nasab karena kan udah diusir ya. Tapi Salman itu mau milih jadi muhajirin, mau jadi ansor, mau jadi apapun silahkan. Diterima Salman. Hadis ini diperbincangan ulama, tapi secara makna emang bener. Muhajirin ansor tuh udah nggak peduli sama Salman mau ikut yang mana. Makanya ketika Salman Al Farisi disuruh oleh Nabi SAW, kamu coba minta ke majikanmu untuk bebas. Dan ternyata majikannya minta 2 syarat. Apa? Masih ingat? 300 pohon kurma dan emas sebesar 40 ukiyah. Kalau pakai sebagian timbangan 40 ukiyah itu 14 kg emas. Dan siapa yang bantu Salman Al Farisi? Muhajirin dan Ansor. Bareng-bareng. Makanya Muhajirin dan Ansor udah gak peduli Salman mau ikut Muhajirin atau Ansor, Salman saudaraku. Wah itu indah banget ya. Gara-gara itu kan Salman bisa ikut perang Al-Ahzab gara-gara apa? Gara-gara bebas. Ya. Bebasnya gara-gara siapa? Gara-gara para sahabat Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana kebaikan para sahabat yang gotong royong untuk nyelamatin Salman dari perbudakan. Salman jadi bisa ikut perang Al-Ahzab. Akhirnya kaum muslimin tidak hancur dan kita jadi Islam. Lihat gak sih? Bagaimana chains of goodness. Bagaimana rantai kebaikan itu akan terus saling menyambung. Makanya kita mungkin ngelakuin kebaikan sekarang mungkin gak kerasa. Tapi kerasanya nanti gitu. Ya Allah. Makanya kalau ingat sama-sama tuh, jasa Salman tuh besar banget gitu ya. Perjuangannya cuman gara-gara awalnya kabur gitu loh. Gara-gara kabur dari rumah doang. Tapi ujung-ujungnya A.A. Rizal di Indonesia dapat hidayah. Yang mana kita Muslim tuh hancur di perang Al-Ahzab kalau nggak ada Salman Al Farisi. Tentunya atas izin Allah ya. Ya. Baik, itu aja teman-teman. Silakan yang punya pertanyaan bisa nanya ya. Dari aspek fikihnya atau dari aspek penghayatannya boleh. Oke. Apa hukumnya kita nongkrong di coffee shop dan jogging di stadion? Karena di sana sering kita temui banyak wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna, minim pakaian. Apakah kita sebagai lelaki, terutama yang belum menikah, tetap boleh jogging di stadion? Oke. Jadi pertama kita jangan terlalu kaku dalam hal ini. Kita punya prinsip tapi kita harus realistis. Ingat ya, kita harus punya prinsip
tapi kita harus realistis. Prinsip membuat kita jadi tidak sewenang-wenang dengan hukum Allah, tapi realistis membuat kita jadi tetap bisa bertahan hidup di dunia. Oke, jadi gini, kalau misalnya alasannya karena banyak cewek yang seksi dan sebagainya, akhirnya kita jadi nggak bisa jogging dan sebagainya, maka nanti itu orang-orang yang was-wasnya tinggi akan menambah ke level saya nggak mau kerja gara-gara banyak wanita seksi. Terus akhirnya dia nggak kerja, akhirnya dia ngemis. Kan itu jadi mudaratnya besar ya nggak? Makanya harus realistis. Kita punya prinsip bahwasanya melihat wanita yang tidak menutup aurat adalah dosa, tapi kita juga harus realistis. Kita tinggal di negeri yang tidak seperti Arab yang dipisah cewek cowok. Maka nggak pas loh kalau fatwa di Arab dibawa ke Indonesia untuk perkara-perkara yang muamalah, itu nggak pas. Tahu nggak, ada syekh yang bilang, demi Allah katanya, daripada menyokalahkan anak wanitamu di universitas yang cewek dan cowok itu campur, mending mati. Allahu Akbar. Kan serem gitu fatwa itu dibawa ke Indonesia. Gak pas. Ya di Arab emang cewek cowok misah. Udah biasa. Dibawa ke Indonesia. Aduh. Gak pas lah. Terus fatwa itu tuh diposting lagi. Gak ngerti ya. Kita harus punya prinsip. Tapi kita harus realistis. Pertanyaan privasi. Mengenai yang AA post di medsos, yaitu ngelihat cewek di anime itu tidak berdosa, itu gimana? Baik, jadi gini teman-teman, kita harus punya prinsip tapi kita harus realistis ya. Pertama, fatwa dari Syekh Abdul Aziz, yang mana beliau nanya ke gurunya yang merupakan profesor di Arab Saudi atau di Madinah gitu ya, Universitas Madinah atau Universitas Makkah, lupa. Syekh Abdul Aziz ini ketika bertanya ke gurunya lagi, yaitu profesor, itu profesor menjawab bukan asal-asalan. Profesor menjawab dengan kehati-hatian. Tapi kita juga harus punya prinsip. Prinsipnya adalah melihat wanita yang terbuka auratnya hukumnya apa? Haram. Tapi kenapa profesor tidak menyamakan anime dengan orang nyata? Karena kehati-hatian dalam berfatwa. Soalnya menyamakan anime dengan wanita asli itu juga takutnya nggak bener. Karena anime itu kan kartun. Iya nggak? Sedangkan cewek nyata ya nyata. Untuk menyamakannya juga berat. Soalnya kalau salah fatwa kan bisa dosa. Makanya Syekh nggak berani menyamakan cewek anime dengan wanita asli. Makanya Syekh menjawab nggak ada masalah melihat cewek yang di kartun dengan catatan tidak terbangkit syahwat. Misalnya kalian nonton Shinchan gitu ya. Ibunya Shinchan kan kayaknya nggak mungkin ada syahwat gitu ya. Maka melihat kartun-kartun yang ini di luar aspek akidah ya. Kalau masalah akidah itu nanti kita harus bahas tersendiri. Setiap anime Naruto, Dragon Ball itu akidahnya udah gila-gilaan parahnya. Gila-gilaan itu mah udah rusak banget lah, dewa-dewa itu udah rusak, sangat-sangat rusak. Nah, tapi dari aspek melihat ceweknya ya, dari melihat cewek di anime. Nah, kalian harus jujur. Kalau ngelihat cewek di anime, apalagi yang sangat realistis banget, ya, dan itu bisa potensi besar membangkitkan syahwat, maka nggak boleh. Tapi kalau ngelihatnya biasa aja, ngelihat cewek di anime tuh nggak ada terbangkit syahwat sama sekali, maka kita taklid kepada pendapat Syiah tersebut nggak ada masalah. Sekali lagi ini cuman dari sisi ngelihatnya. Adapun dari sisi storyline anime tersebut itu harus ada pembahasan tersendiri. Ya jadi jangan asal-asalan. Syekh kan mengasih contohnya yang anime yang bagus tuh Detektif Conan kan. Karena di sana itu ngebangun otak ngebangun bagi anak-anak kecil yang ngelihat itu ngebangun critical thinking ya, dan belum lagi di Conan itu kan jauh dari unsur magicnya, walaupun mungkin di sebagian episode ada, nggak tahu karena kebanyakan ya episodenya dan nggak ngikutin Conan ya, nggak ngikutin. Cuman senengnya dulu pas Conan nendang bola pakai sepatu yang bisa jadi cepat banget, itu seneng aja kalau gitu. Nah, nggak ngikutin Conan, tapi Syekh itu ngasih contoh itu karena ada maslahat demi mengalihkan dari anime-anime lain yang lebih rusak ya, seperti itu. Dan musiknya juga tentunya dihilangin. Nah, jadi melihat cewek yang ada di kartun tidak berdosa dengan catatan kitanya tidak terbangkitkan syahwat. Adapun kalau syahwat naik maka dosa. Jangankan ngelihat
si Ran. Ya, Ran teh siapa, pacarnya si Conan gitu. Masih apal deh dulu. Nggak tahu loh, nggak nonton Conan. Dulu pas usia 8 tahun tuh. Ya, 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu nontonnya. Nah, kalau ngelihat si Ran dan kita jadi terbangkit syahwat, maka haram hukumnya. Tapi kalau ngelihatnya nggak ada nafsu sama sekali, maka menurut profesor gurunya Syekh Abdul Aziz itu tidak berdosa. Tapi kalau ada syahwat, maka dosa, dan kalian harus jujur. Zaman now, kalian tahu Sonic? Itu Sonic tuh pahlawan Arizal pas kecil loh. Tuh sayang banget sama Sonic loh. Dan ngelihat Sonic tuh senang banget karena ya hedgehog landak bisa lari cepat gitu ya. Itu kan keren banget ngelihatnya dulu. Dan itu Sonic itu adalah ciri khasnya Sega. Itu tuh ciri khas Sega tuh Sonic. Yang dari dulu seneng banget sama Sonic tapi nggak ada kepikiran apapun. Cuman seneng aja dengan Sonic, lucu, bisa bisa jadi bola dan sebagainya. Dan baru tahu ternyata Sonic untuk zaman now, Sonic itu menjadi salah satu aktor atau apa namanya ya. Jadi salah satu karakter yang paling banyak dinafsui oleh para furi. Jadi cowok-cowok pecinta hewan yang humanoid itu mayoritasnya tuh senangnya sama Sonic. Allahu Akbar. Lihat Sonic tuh senang banget ya. Dalam artian sayang gitu. Sayang sebagai orang yang senang boneka gitu. Dulu pas kecil. Kok bisa-bisanya ada orang nafsu sama Sonic, gak kepikiran apa? Ya tante binatang. Binatang nafsu. Maka ternyata hebatnya para ulama udah dari zaman dulu di kitab fikih mereka ngebahas, bahkan andai seseorang melihat tembok dan dia nafsu sama tembok, haram bagi dia melihat tembok. Wow, ternyata udah dibahas dari dulu. Jangan ngelihat Sonic, yang antara ngelihat tembok sama Sonic, yang masih lebih logis untuk nafsu kan ngelihat Sonic ya. Iya. Ternyata para ulama udah bahas bahkan ngelihat tembok kalau nafsu haram. Oh, ternyata gitu. Hebat para ulama, kagum deh sama kitab fikih itu bisa sampai sedetail ini gitu. Ya jadi seperti itu hukum melihat karakter anime di kartun gitu. Nah kalau ngelihat cewek asli tapi di film gimana yang nggak nutup aurat, di situ masih agak belum bisa nerima banget fatwa Syekh Utsaimin ya. Kalau fatwa Syekh Utsaimin emang beliau cenderung berfatwa kalau ngelihat wanita di TV itu ya kalau nggak nafsu ya nggak apa-apa ya. Dan kalau dari lahiriah fatwa sih kemungkinan ya cewek-cewek yang dimaksud cewek-cewek yang terbuka gitu. Terbuka tuh maksudnya terbuka tangannya ya, terbuka rambutnya, tapi nggak bisa memastikan ya. Jadi kalau ceweknya asli nggak bilang halal, tapi kalau cewek anime ya masih bisa lah asal kalian nggak nafsu dengan taklid kepada Syekh profesor yang merupakan guru dari Syekh Abdul Aziz. Itu salafi banget ya, salafi banget. Jadi nggak ngambil ilmu dari selain salafi dalam masalah fatwa halal dan haram. Oke, baik, ada yang mau nanya lagi? Satu pertanyaan terakhir 3 menit. Silakan segera chat di WhatsApp ya yang mau ikut kajian Sabtu depan di Jakarta di Hotel Ikhwan Akhwat, boleh ikut. Nanti dipisah kok ya, dipisah ruangannya, ada Isti Arizal juga jadi insya Allah aman. Nanti kita bisa di Jakarta, rencananya di Golden Boutique Hotel di Blok M biar habis kajian Ustadz Nuzul bisa langsung. Tapi kalau ternyata karena cuman family room yang terpisah 2 kamar itu cuman 1. Kalau ternyata udah ke booking berarti nanti nyoba nyari hotel lain yang harganya tetap standar tapi ada 2 ruangan. Jadi bisa ikhwan akhwat bisa terpisah. Diamanahin soalnya sama anak Undip. Beliau ngasih beberapa juta ke Arizal untuk nyewa hotel untuk kajian gitu. Jadi harus menunaikan udah dari Ramadan tapi kan belum bisa nyewa hotel Ramadan full. Jadi baru bisa sekarang ini. Chat ya yang mau ikut kajian tentang nafkah, tentang nikah, nafkah suami istri, silakan hadir offline ya. Oke, pertanyaan terakhir dan ini sebagai penutup, kalian nggak ada yang mau nanya? Oke. Jadi waktu hari Senin saya qadha puasa. Udah ini mah tadi. Udah ya berarti. Apakah kalau mau wudhu rambut yang dekat kuping wajib kena air wudhu kah? Karena saya was-was dan rambut saya panjang. Oh enggak, rambut itu yang harus kena air itu sedikit aja. Misalnya segini doang nih. Dah segini doang, sedikit aja. Itu udah sah ya. Jadi nggak harus kalian pas wudhu ke belakang, ke depan lagi, itu nggak harus. Itu sunnah hukumnya ya. Yang wajib mah sedikit aja, misalnya segini, sedikit set gitu. Itu udah sah. Berdasarkan hadis
yang derajatnya hasan. Nah, makanya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dulu kan bilang kalau wudhu cuma bagian depan doang sini nggak sah, tapi beliau meralat fatwanya dan beliau sampaikan sah, dan itu ada dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani mengumpulkan jalur-jalur hadis sehingga kesimpulannya hadis tentang mengusap cukup ubun-ubun doang itu hadisnya sahih, hasan, ya sah. Jadi kalian yang cewek terutama yang pakai kerudung nggak usah kalian ngusap semuanya, cukup ambil air lalu masukin ke kerudung bagian depan, digesek, habis itu masukin lagi dari bawah lalu telinga gituin. Ya, nggak usah kena semua air. Oke? Baik, itu aja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Yang mau bawa istri chat aja ya nanti ya minggu depannya. Saya mau ikut sama istri. Yang belum punya nggak usah bawa istri, oke? Tapi cepat nikah, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya udah ikut ya. Sampai beres. Belum dimatiin. Oke, sama ini.